Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usaha. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membuat sebuah rangkaian lampu sederhana tanpa menggunakan listrik PLN, dan kali ini kita memanfaatkan solar panel atau panel surya seperti ini. Sebenarnya alat ini tidak terlalu mahal, harganya hanya sekitar 15 ribuan saja di toko online ataupun di toko peralatan elektronik. Nantinya jika kalian ingin membuat alat yang saya praktekkan dalam video kali ini, untuk nama alat dan juga nama barang serta spesifikasinya akan saya sertakan di kolom deskripsi di bawah video ini, agar nanti ketika kalian membeli di toko elektronik tidak bingung. Oke, langsung saja, seperti apa cara pembuatannya. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Pada video kali ini ada beberapa step yang akan saya jelaskan dengan sangat detail agar nanti ketika kalian ingin mempraktekkan hasilnya lebih maksimal. Yang pertama di sini adalah step perangkaian baterai. Di sini kalian siapkan beberapa baterai, bisa 1, 2 ataupun seterusnya. Ini untuk pemakaian baterainya terserah ya teman-teman. Jika kalian menggunakan baterai yang lumayan banyak, ini nanti akan lebih awet. Jika baterainya hanya 1 buah, tentu saja ini dayanya akan cepat habis. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah baterai lithium 3,7 volt atau baterai cas, biasa disebutnya dengan baterai cas. Ini saya dapatkan dari bekas lampu emergency. Ini saya dapatkan dari rongsokan, di sana itu harganya sangat terjangkau sekali karena harganya per kilo. Kalian kumpulkan saja lampu emergency seperti ini yang banyak dari rongsokan. Kemudian di sini ada 1 buah baterai. Baterai itu bisa kalian kumpulkan dan hasilnya akan seperti ini. Ini adalah baterai copotan dari lampu emergency ya teman-teman. Jika kalian ingin mencari lampu emergency di rongsokan, ciri utamanya adalah yang di bagian tengah ada lubang-lubangnya seperti ini. Dan ini adalah contoh dari lampu yang biasa. Ini tidak ada lubang angin-angin di tengahnya. Dan untuk lampu emergency ini cenderung lebih berat karena di dalamnya ada 1 buah baterai. Oke, langsung saja kita ke proses perangkaiannya. Di sini bisa kalian bandingkan terlebih dahulu untuk kutub positif dan juga negatif. Untuk kutub positif dari baterai cas ini atau baterai lithium 3,7 volt ini, yang positif adalah yang ada lubang-lubangnya. Bisa terlihat ini ada 4 lubang atau 5 lubang di atasnya. Dan untuk yang negatif ini tidak ada lubangnya sama sekali. Jadi langsung saja kalian rangkai positif ke positif dan negatif ke negatif. Oke, ini adalah contoh ketika sudah saya rangkai. Ini saya rangkai dengan menggunakan isolasi dan juga kabel ya teman-teman. Kabelnya saya lilit dengan menggunakan isolasi. Hasilnya akan seperti ini. Kenapa saya buat seperti ini? Karena tidak semua orang memiliki solder yang mumpuni untuk menyolder baterai. Karena baterai ini ketika kita solder dengan menggunakan solder biasa akan sulit menempel untuk timahnya. Jadi di sini positif ke positif semua, negatif ke negatif semua. Ini adalah contoh dari rangkaian paralel. Jika rangkaian paralel seperti ini outputnya akan tetap 3,7 volt. Jika kalian rangkai dengan rangkaian seri, positif ke negatif, positif ke negatif, positif ke negatif, dan seterusnya, itu kalian kalikan 3,7 volt kali 4. Itu artinya akan sangat besar outputnya. Ketika seperti ini outputnya akan tetap 3,7 volt. Untuk step yang kedua, kalian siapkan 1 buah solar panel atau panel surya. Ini harganya lumayan terjangkau, di online harganya hanya 15 ribuan saja, atau bisa kalian beli di toko peralatan elektronik. Di sini ada 2 buah pin. Ini ada positif, 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 dan positif. Ini tidak usah kalian hiraukan. Kalian ambil saja 1 dari pin positif dan 1 dari pin negatif. Ini artinya yang positif, ini kabel yang negatifnya. Untuk ukuran dari solar panel yang saya pakai kali ini adalah 11 x 6 cm. Ini untuk outputnya adalah 5 volt 1 ampere ya teman-teman. Untuk step yang ketiga adalah proses perangkaian lampu. Untuk lampunya kalian bisa beli saja yang sudah jadi seperti ini, ataupun kalian bisa memanfaatkan lampu emergency. Ini adalah lampu dari emergency yang sudah rusak tadi. Ketika baterainya sudah kalian pakai, kalian manfaatkan, mesinnya kalian buang, dan untuk lampunya ini masih bisa kita manfaatkan sebenarnya. Banyak yang tidak tahu trik seperti ini. Ini untuk lampu yang 2 di bagian samping. Di bagian samping keseluruhan ini bisa kita nyalakan dengan listrik PLN. Jadi ini tidak kita pakai. Yang kita pakai adalah lampu yang di bagian tengah ini. Karena ini masih bisa kita nyalakan dengan menggunakan baterai tadi ataupun dengan menggunakan cas HP. Di sini kan ada 3 buah kabel.
Tinggal kalian pilih saja dua buah positif dan juga negatifnya. Negatif biasanya yang hitam di sebelah sini, ini yang negatif. Dan untuk positifnya kalian cari, ini yang jalur dari lampu tengah. Berarti yang di sebelah sini ini adalah yang positif. Jika kalian tidak percaya bahwa ini bisa kita nyalakan dengan menggunakan cas HP, di sini akan saya contohkan dengan menggunakan cas HP biasa. Ini tegangannya adalah 5 volt ya teman-teman. Langsung saja akan saya praktekkan. Di sini saya colokkan, ini adalah listrik PLN. Ini adaptornya tidak nyetrum ya teman-teman, karena ini adalah tegangan DC. Coba kita colokkan, yang ini adalah yang negatif, yang tengah adalah yang positif. Apakah bisa menyala? Oke, kurang lebih seperti ini. Bisa terlihat ini menyala ya teman-teman. Mantap sekali bukan? Lampu emergency ini sangat serbaguna sekali. Akan tetapi kali ini jika kalian ingin membuatnya sendiri atau rangkaian lampunya ingin kalian buat sendiri, kalian bisa menggunakan lampu 3 mili. Ini bisa kalian beli di toko elektronik, harganya sangat murah sekali. Satu buah ini harganya sekitar 200 perak. Di sini untuk yang kaki lebih panjang adalah kaki yang positif, yang lebih pendek adalah yang negatif. Jika dilihat dari jarak dekat, yang lempengan kecil ini adalah yang positif, yang lempengannya besar adalah lempengan yang negatifnya. Untuk jumlah lampunya terserah, jika kalian ingin menggunakan lampu yang lumayan banyak, itu bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing. Akan tetapi perlu kalian ingat, rangkaiannya harus paralel ya teman-teman, agar nanti inputnya tetap 3 volt. Di sini positif kita rangkai ke positif, 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 dan seterusnya. Dan untuk yang negatif atau kaki yang pendek, kita rangkai ke negatif semua. Kurang lebih seperti itu. Di sini lampunya akan saya rangkai terlebih dahulu. Ini dia hasilnya setelah saya rangkai. Pin yang tengah adalah pin yang negatif, dan pin yang luar ini adalah pin yang positif. Artinya kabel biru adalah kabel negatif, kabel hitam adalah kabel yang positifnya. Langkah yang terakhir tinggal kita rangkai. Kita siapkan solar panel terlebih dahulu. Kemudian di sini ada satu buah tambahan berupa saklar. Saklar yang ukuran kecil, ini harganya sangat murah sekali di toko elektronik. Kemudian di sini saya membutuhkan satu buah dioda. Untuk diodanya kali ini saya pakai dioda IN4001. Ini satu buah saja. Harganya sangat terjangkau ya teman-teman, hanya 200 perak di toko elektronik. Dan yang terakhir di sini saya pakai modul cas TP4056. Ini harganya 5 ribuan di toko elektronik. Bisa terlihat ini ada tulisan input positif dan juga input negatifnya. Ini nanti kita pasang ke positif negatif dari solar panel, atau bisa juga kalian colokkan ke cas HP. Ini ada soket USB-nya untuk ke cas HP. Dan di sini ada tulisan baterai positif dan baterai negatif. Ini nanti kita pasang ke baterai positif dan juga baterai negatif yang sudah kita rangkai. Oke, langsung saja kita rangkai satu persatu. Untuk diodanya kita pasang terlebih dahulu di kutub positif dari modul cas TP4056. Di sini bisa terlihat ada putih-putihnya, jangan sampai terbalik. Pemasangannya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita siapkan satu buah solar panel. Untuk kutub positifnya kita solder di sebelah sini, dan untuk yang negatif kita solder di sebelah sini. Kemudian kita pasang baterainya. Untuk pemasangan baterai ini tidak boleh terbalik ya teman-teman. Untuk panel suryanya terbalik tidak masalah, nanti bisa kalian rubah. Akan tetapi jika baterai ini terbalik antara positif dan juga negatif, ini untuk TP4056 nya akan langsung rusak. Jadi usahakan kalian harus berhati-hati untuk menyambung ini. Negatif ke negatif, positif ke positif. Setelah itu lampunya kita pasang. Di sini akan saya pasang isolasi double tip terlebih dahulu. Kabel negatif kita solder ke baterai negatif. Untuk kabel positif dari lampu ini saya pindah karena akan saya pasang saklar di sebelah sini. Untuk pemasangan saklarnya ini bisa dibolak-balik ya teman-teman, terserah saja. Langsung saja kita solder di sebelah sini. Dan setelah semua proses tadi hasilnya kurang lebih seperti ini.
Ini sudah jadi sebuah rangkaian lampu sederhana dengan memanfaatkan solar panel. Jadi ini untuk mengecasnya tidak perlu menggunakan listrik PLN. Ini adalah contoh rangkaiannya saja ya teman-teman. Contoh rangkaian yang paling sederhana. Sebenarnya ada rangkaian yang lebih rumit dengan memanfaatkan sensor cahaya atau sensor LDR seperti ini. Mungkin nanti jika banyak yang request akan saya buatkan rangkaiannya. Jadi dengan ditambah alat ini, nanti ketika sore hari atau ketika gelap, ini lampunya akan otomatis menyala sendiri dan ketika terang akan otomatis mati sendiri. Kurang lebih cara kerja simpelnya seperti itu. Di sini sudah saya tambahkan proteksi tambahan berupa dioda IN4001. Ini untuk mengatasi jika adanya masalah kebocoran arus dari baterai ke arah solar panel. Jadi solar panelnya nanti tidak rusak ya teman-teman. Dengan cara kita tambahkan proteksi tambahan di sebelah sini. Akan tetapi jika tidak kalian tambahkan juga tidak masalah karena modul TP4056 ini sudah ada proteksi tambahannya. Dan untuk cara kerja simpelnya, ini nanti akan otomatis mengecas baterai. Ketika mengecas, di sini nanti ada lampu biru dan juga merah. Ketika mengecas, ini akan otomatis berwarna merah lampunya. Dan ketika sudah penuh, lampunya akan otomatis berwarna biru. Lampunya sangat kecil sekali di sebelah sini. Ini ada 2 buah. Oke, langsung saja coba kita nyalakan. Ini on ya teman-teman, dan posisi lampu tidak menyala karena ini baterainya memang benar-benar sudah saya kosongkan. Bisa terlihat ini tidak ada rekayasa, tidak ada saklar tambahan ataupun yang lainnya. Oke, langsung saja coba kita cas di bawah trik sinar matahari. Apakah ini bisa mengecas dan berwarna merah? Dan hasilnya seperti ini. Oke, kali ini saya sudah berada di luar ruangan. Ini untuk saklarnya on dan lampunya tidak menyala. Lampu indikatornya juga masih mati ya teman-teman, belum menyala. Akan langsung saja kita tes. Kita balik solar panel ini apakah langsung mengecas. 1, 2, 3. Nah, mantap. Kurang lebih seperti ini. Ini dalam posisi mengecas. Jadi kita tunggu saja hingga beberapa jam nanti akan otomatis penuh. Karena kali ini saya menggunakan 4 buah. Jadi ini proses pengecasannya juga lumayan lama. Mantap sekali ya teman-teman. Coba kita balik apakah ini mati. Nah, mantap. Artinya rangkaian kita kali ini berfungsi dengan baik. Tinggal kita tunggu saja hingga baterainya benar-benar sudah penuh. Ini akan saya matikan saja. Kita tunggu hingga baterainya benar-benar penuh. Video ini akan saya percepat dan tidak saya skip agar sebagai pembuktian bahwa ini tidak ada yang rekayasa. Oke, setelah saya tunggu kurang lebih sekitar 20 menit, langsung saja kita tes atau kita cek apakah ini baterainya sudah mengisi. Ini kita balik terlebih dahulu, kita matikan. Mohon maaf ini goyang, harus saya pegangi ya teman-teman. Ini langsung saja kita nyalakan. 1, 2, 3. Apakah lampunya bisa menyala? Nah, mantap. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini sudah tidak mengecas karena saya balik. Dan ini lampunya menyala. Mantap sekali ya teman-teman. Artinya alat yang kita buat dalam video kali ini berhasil. Dan ini mantap. Jika kalian nantinya ingin membuat alat seperti ini, mungkin ini nanti bisa kalian taruh di atas rumah atau di area-area yang terkena sinar matahari. Dan untuk bagian sebelah sini, waduh, mohon maaf ini copot, nanti akan saya solder kembali. Dan untuk bagian sebelah sini bisa kalian beri lem tembak ataupun lem bakar agar tidak terjadi konsleting ketika terkena air hujan. Ini saya matikan terlebih dahulu. Nah, mantap. Ini sudah saya sambung ulang. Nantinya jika kalian ingin membuat sendiri di rumah ataupun untuk tugas sekolah, untuk bahan-bahan dan juga spesifikasinya akan saya sertakan di kolom deskripsi di bawah video ini, agar nantinya jika kalian ingin membeli di toko elektronik tidak bingung. Mantap sekali ya teman-teman. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan video-video dari Inspirasi Usaha, kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. See you next video. Mantap sekali.
Oh iya teman-teman, untuk satu baterai ini bisa bertahan kurang lebih sekitar 2 jam dengan menggunakan 4 lampu LED 3 mili. Jadi ketika saya menggunakan 4 buah, 2 jam kali 4 sama dengan 8 jam. Kurang lebih seperti itu. Mantap.